Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Jadi ada suatu keluarga itu bukan dari kalangan orang yang berkecukupan, mungkin di bawah berkecukupan. Nah, terus tiba-tiba keluarga tersebut meminjam uang ke bank untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ternyata anak-anaknya pun melaksanakan pendidikan itu. Ternyata orang tua itu membiayai sekolah anaknya itu menggunakan uang hasil pinjaman di bank. Baik. Kan kita juga bukan dari kalangan orang yang udah paham agama dari dulu, maksudnya baru mengenal Islam tuh baru-baru seperti itu. Baik. Terus kita selaku anak tuh berusaha menasehati kedua orang tua. Terus mereka tuh lambat laun sadar, tetapi saat batas waktunya udah selesai itu tiba-tiba katanya tuh mau pinjam lagi. Nah, kita tuh selaku anak yang udah tahu hukumnya dan pas udah ngobrol sama orang tua juga paham ingin meninggalkan pinjam sama bank seperti itu. Tetapi kenapa harus pinjam lagi? Dan setelah dicari tahu ternyata orang tua itu bilang selain hutang ke bank ternyata orang tua juga punya hutang ke orang dan itu tuh harus dilunasi dalam waktu beberapa pekan ke depan. Nah, jadi mereka tuh tidak punya solusi. Jadi akhirnya mereka pinjam lagi uang ke bank hanya untuk melunasi hutang kepada orang tersebut. Nah, terus juga kata orang tua tuh nanti palingan sekalian ingin menjadi modal, katanya tuh kayak gitu. Jadi maksudnya kita sebagai anak yang mendapatkan biaya pendidikan dari harta riba itu hukumnya bagaimana? Terus kalau misalkan ngembaliin hutang pakai uang riba juga hukumnya bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Kasih. Yang semula tidak mengerti tidak akan dihukum oleh Allah. Anda tidak usah terlalu khawatir, anak yang solehah. Kalau memang orang tua Anda yang meminjam uang di bank yang ada bunganya, ada ribanya, jelas itu sebuah kesalahan. Cuman waktu itu orang tua Anda tidak mengerti. Maka Allah Maha Pengampun, apalagi setelah itu orang tua Anda sadar. Makanya biarpun nyekolahkan kepadamu, akhirnya jadi anak yang solehah seperti kamu, menyesal. Kalau dari harta haram murni, nggak bisa jadi anak baik. Karena orang tuamu tidak mengerti, dimakan oleh kamu itu halal. Orang tuamu tidak mengerti, belum ngaji. Dan setelah ayat orang tuamu ngaji, ternyata sadar dan kamu juga sadar. Yang repot adalah ngaji berhari-hari tapi nggak sadar-sadar. Nah, ini repot, ini istimewa. Dan kamu pun bukan yang meminjam, luar biasa. Kamu hanya diberi oleh orang tuamu yang tidak bersalah karena orangmu tidak mengerti. Kamu merasa menyesal, istimewa hatimu. Solehah. Baik. Kemudian setelah itu orang tuamu juga sadar ingin berhenti, akan tapi ternyata sekarang mau pinjam lagi. Saya tidak prasangka buruk kepada orang tuamu. Mungkin karena himpitan, tekanan dari orang-orang yang masih punya uang, yang uangnya dibawa oleh orang tuamu. Jadi mungkin tekanan macam sedikit dia bingung. Sehingga pinjam aja dulu, nanti dibayari biar diem, nanti ngurusi sama bank lagi. Baik, tidak boleh kita memadamkan api lalu kita menyalakan api yang lain. Baik, kemudian juga ada kaidah sederhana. Kadang kita itu nggak enak sama manusia lalu enak dengan Allah. Kaidahnya sederhana, anak yang solehah, bahwa kalau kita punya utang, hati-hati di saat sudah jatuh tempo, sementara Anda punya uang untuk membayarnya, kok Anda tidak membayar, Anda dosa besar dan akan disempitkan rezeki Anda oleh Allah. Hati-hati. Dan barang siapa yang pinjam uang lalu terbetik di hatinya ingin tidak membayar, selamanya tidak akan ditolong oleh Allah. Tapi barang siapa yang meminjam karena hajat yang sesungguhnya dengan cara peminjaman yang benar, lalu dia ingin membayar, percaya Allah akan mudahkan, dan itu janji Allah.
Maka kalau ada orang pinjam utang kok diam-diam ingin lari, tidak akan ditolong oleh Allah. Maka siapapun yang minjem utang, jangan ragu untuk bikin catatan hitam di atas putih dan tanpa riba. Anda pinjam, saya pun kalau pinjam kepada para sesepuh, saudara-saudara, saya harus pakai hitam di atas putih. Saya tidak mau, karena saya ingin membayarnya. Saya bukan ingin dibebaskan, saya ingin membayarnya. Biarpun pada suatu ketika nanti orang membebaskan, lain cerita. Itu kan Allah yang merakkan hatinya. Tapi dari pribadi saya dicatat biar kalau saya mati ada tagihan, kemudian saya diingatkan hitam di atas putih. Maka wajib ini kalau saya melakukannya sebagai kerinduan saya untuk selamat. Mencatat itu penting. Baik, kalau tidak dicatat nanti saya lupa, ditagih nggak sadar, dan kadang nggak dicatat aja, aduin aja kalau ke hakim kalau mau, nggak akan bisa karena nggak ada catatan. Lihat semakin jahat saya. Baik, dicatat. Karena kalau sudah mencatat berarti saya rindu untuk membayar, maka di saat saya rindu untuk membayar maka ada pertolongan dari Allah. Kemudian, nah ini ayahanda, Anda. Kemudian sisi lain, kalau memang Anda tidak punya duit dan benar-benar tidak punya duit, kemudian Anda tidak bisa membayar hutang Anda, maka wajib bagi yang punya uang untuk memberikan tempo tanpa ditambah. Fanadiratun ila maisarah. Itukah adab utang piutang yang indah? Tidak seperti cara pinjam meminjam dunia kafir, nggak bisa bayar, tambah denda. Waduh, serem banget. Dan itu ternyata bukan dunia kafir saja. Ada ustadz, saya lari dari riba, tapi pakai denda. Ya itu hakikat riba. Denda itu kan ganti waktu yang nggak bisa bayar. Denda. Riba sih haram, tapi kalau nggak bisa bayar saya denda. Itu sama orang nggak mau makan nasi tapi masih makan lontong. Itu dipikir bener karena ngajinya setengah-setengah dia. Sama aja itu menda, itu hakikat. Sebab hakikatnya riba di situ. Nggak bisa bayar, aku kasih tempo, tambah ya. Iya, itu riba. Ya itu bahasanya denda tadi. Denda utang tadi nggak dibenarkan. Kemudian lihat, kalau memang Anda tidak mampu, orang tuamu benar-benar tidak mampu, tidak boleh memaksa. Dan bagi yang punya uang, tidak boleh memaksa orang untuk membayar. Memang dipaksa suruh nyuri, nggak boleh. Suruh masuk bank riba, nggak boleh. Aslinya seperti itu. Anda harus tetap bertahan, orang tua Anda bertahan untuk mencari cara yang halal, tidak perlu masuk dunia yang haram. Tanda tobat yang sesungguhnya. Tapi orangnya marah-marah, resiko. Anda marah, datang kepadanya, assalamualaikum, mohon maaf saya belum ada duit. Dimarahi, ya memang. Tapi kalau Anda lembut, dia nggak jadi marah. Kasihan betul itu orang. Baik benar, sudah waktunya tetap datang. Biarpun dia tidak bisa membayar, tapi datang minta maaf. Tidak seperti itu, sebelahnya itu sudah nggak datang. Nah ini Anda dengan akhlak yang baik bisa lembut hatinya. Dan dengan jiwa besar orang tua Anda datang kepada yang bersangkutan, lalu Anda yakin kepada Allah, lalu tidak mengambil bank dari yang haram tadi, ingat Allah akan berikan pertolongan yang dahsyat. Paling tidak Allah tidak murka kepada Anda. Itu saja. Jadi jangan bertahan. Anda tidak boleh menutup utang dengan cara yang haram. Tidak mau ditembak tapi diminta dibom, sama aja bohong itu. Minta mati namanya, sama. Jangan tembak saya, penggal saja leherku dengan pisau, sama aja. Itu loh. Jadi jangan sampai kita ingin menghindar dari ke bencana tapi masuk bencana yang baru lagi. Semoga Allah menjauhkan kita dari riba. Termasuk siapapun yang saat ini masih berurusan dengan riba, semoga Allah memudahkan kita untuk jauh dari riba, memudahkan kita untuk mendapatkan modal halal bersih tanpa ada riba. Dan yang masih berurusan dengan riba diberi kesadaran dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari hutang. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari hutang, dan yang punya hutang semoga Allah mudahkan untuk membayarnya. Wallahu a'lam bishawab.